Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Subianto Putra dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan coba mempresentasikan tugas dari UTS untuk eh, memenuhi ujian akhir semester saya. Baik, di sini kita ketahui PT Mujak memiliki data penjualan per triwulan sebagai berikut. Triwulan pertama sebesar 250 unit, triwulan kedua sebesar 400 unit, triwulan ketiga sebesar 1050 unit, dan triwulan keempat sebesar 450 unit. Perusahaan mempertimbangkan tiga alternatif pola produksi untuk memenuhi permintaan ini. Alternatif pertama adalah pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Alternatif kedua adalah pola produksi bergelombang yang mengikuti pola penjualan. Alternatif ketiga adalah pola produksi moderat, di mana triwulan 1 dan 2 berproduksi senilai 450 unit, dan triwulan ketiga dan keempat berproduksi sebesar 850 unit. Selain itu, ada beberapa informasi penting yang perlu diperhatikan. Kapasitas produksi maksimum adalah 1000 unit per triwulan, biaya simpan adalah 100 unit per triwulan, biaya perputaran tenaga kerja adalah Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi 200 unit, dan biaya subkontrak adalah Rp2.000 per unit. Terakhir, upah lembut sebesar Rp1.000 per unit harus dibayarkan jika produksi melebihi 700 unit. Di sini tugas kita adalah menentukan pola produksi mana sebaiknya yang dipilih oleh PT Muzak. Mari kita mulai analis dengan produksi konstan. Dalam pola ini, produksi ditetapkan sebesar 500 unit per triwulan. Pertama, biaya perputaran tenaga kerja adalah Rp0 karena produksi konstan tidak menyebabkan perubahan jumlah tenaga kerja. Kedua, kita hitung biaya simpan. Di triwulan pertama, kelebihan produksi adalah 250 unit, sehingga biaya simpan adalah Rp25.000. Di triwulan kedua, kelebihan produksi ditambah sisa persediaan triwulan pertama menghasilkan biaya simpan sebesar Rp35.000, dan di triwulan 3 persediaan habis sehingga tidak ada biaya simpan, dan di triwulan keempat kelebihan produksi adalah 50 unit sehingga biaya simpan adalah Rp5.000. Total biaya simpan adalah Rp65.000. Ketiga, biaya subkontrak hanya terjadi di triwulan ketiga karena kekurangan produksi 200 unit, dan dengan biaya Rp400.000, jadi total biaya untuk produksi konstan adalah Rp460.000. Itu untuk pola produksi konstan. Baik, untuk selanjutnya, pola produksi bergelombang. Kita analisis pola produksi bergelombang yang mengikuti pola penjualan. Pertama, biaya simpan adalah Rp0 karena produksi selalu sama dengan permintaan. Kedua, kita hitung biaya perputaran tenaga kerja. Ada kenaikan produksi di triwulan 2 dan 3 dengan total biaya perputaran sebesar Rp15.000. Ketiga, biaya lembur hanya terjadi di triwulan ketiga karena produksi mencapai 1.000 unit dengan biaya Rp300.000. Keempat, biaya subkontrak terjadi di triwulan ketiga karena kekurangan produksi 50 unit dengan biaya Rp100.000. Jadi, total biaya untuk pola produksi bergelombang adalah senilai Rp415.000, di mana itu adalah biaya perputaran tenaga kerja senilai Rp15.000 dan biaya simpan Rp0, biaya lembur Rp300.000, dan biaya subkontrak senilai Rp100.000, menjadi total Rp415.000. Baik, untuk selanjutnya jawaban pola produksi dari moderat. Terakhir, pertama, biaya simpan dihitung dari kelebihan produksi di triwulan 1, 2, dan 4 dengan total biaya simpan senilai Rp95.000. Kedua, biaya perputaran tenaga kerja dihitung dari kenaikan produksi di triwulan ketiga dengan biaya Rp8.000. Ketiga, biaya lembur terjadi di triwulan ketiga dan keempat dengan total biaya Rp300.000. Tidak ada biaya subkontrak pada pola ini. Jadi, total biaya untuk pola produksi moderat adalah Rp403.000. Baik, bisa disimpulkan berdasarkan analisis ini, pola produksi moderat dengan total biaya 403 adalah yang paling efisien dan sebaiknya dipilih oleh PT Muzak. Baik, untuk selanjutnya adalah soal kasus 2 manajemen proyek.
di mana kasus kedua adalah tentang manajemen proyek pembuatan lini produksi di sebuah pabrik elektronik di Tangerang. Proyek ini terdiri dari beberapa kegiatan dengan waktu dan ketergantungan sebagai berikut, mulai dari kegiatan A 6 jam, kegiatan B 7 jam, kegiatan C 5 jam, kegiatan D 6 jam, kegiatan E 5 jam, kegiatan F 8 jam, kegiatan G 4 jam. Tugas kita adalah menggambarkan jaringan proyek dan menghitung slack time serta menunjukkan jalur kritis proyek ini. Berikut adalah gambar jaringan proyek yang menggambarkan ketergantungan antar kegiatan. Selanjutnya, mungkin kita bisa hitung slack time untuk setiap kegiatan. Slack time adalah selisih antara waktu mulai paling lambat atau LS dan waktu mulai paling awal atau ES atau selisih antara waktu selesai paling lambat LF dan waktu selesai paling awal. Jalur kritis proyek ini adalah bisa kita sebut A, C, D, E, F, G dengan total durasi 29 jam. Kegiatan di jalur kritis ini memiliki slack time 0 yang berarti keterlambatan pada kegiatan ini akan menunda keseluruhan proyek. Mungkin itu demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.